Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore atau malam buat teman-teman yang nantinya nonton podcast ini di YouTube. Sebelumnya nih aku mau pantun. Makan tahu di Gunung Semeru. Selamat datang di podcast Biru atau Bincang Seru. Halo kawan-kawan Biru, kami dari kelompok 7 mata kuliah Koperasi dan Kelembagaan Agribisnis, yang mana semua anggota kami merupakan mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Nah, kali ini aku Maya Sofyanti, NIM H24190028 selaku moderator yang akan ditemani teman-teman aku sebagai panelis. Yang pertama ada Heri Omega Kristiawan, NIM H24190028. Halo Heri, boleh saya halo dan lambaikan tangannya? Halo. Oke. Adapun panelis 2 ada Juna Arya Sakti, NIM H24190005. Halo Juna, silakan saya halo dan lambaikan tangannya. Halo. Oke. Panelis 3 ada Revin Rizky Ramadoni, NIM H24190039. Halo Revin, silakan saya halo dan lambaikan tangannya. Halo. Oke, dan yang terakhir ada panelis paling cantik kita nih. Dari ketiga panelis sebelumnya ada Linda Ainatun Syafaah, NIM H24190024. Halo Linda, silakan saya halo dan lambaikan tangannya. Halo. Oke. Dan telah hadir juga di sisi kita ada narasumber kita, yaitu Bapak Triyono, Ketua Koperasi Kerinci Barokah Bersama dari Jambi. Halo Bapak, selamat datang. Halo, selamat datang, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sambutannya sangat hangat sekali nih Bapak. Baiklah, setelah perkenalan narasumber dan juga panelis, langsung saja kita menuju topik bincang seru kali ini. Nah, untuk topik bincang seru kali ini yaitu Koperasi Kerinci Barokah Bersama. Nah, kita akan tanya-tanya nih Pak mengenai koperasi, kayak contohnya eksistensi koperasi di zaman sekarang tuh bagaimana, dan apalagi kita ini generasi milenial, karena sepengetahuan kita, koperasi itu sudah ada sejak dulu, namun apakah sampai sekarang ini udah masih bisa eksis atau enggak? Nah, sekaligus juga kita pengen tahu nih realnya gimana dalam penerapan di Koperasi Kerinci Barokah Bersama ini. Sebagai pembuka, boleh nih Bapak menceritakan sedikit tentang awal mula berdirinya Koperasi Kerinci Barokah sehingga sampai saat ini telah berhasil menjadi koperasi yang besar. Boleh Bapak menjelaskan secara singkat saja sejarah mulai awalnya hingga sampai saat ini? Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Triyono dari Koperasi Kerinci Barokah Bersama di Kerinci, Jambi, di Indonesia. Koperasi Kerinci Barokah Bersama berdiri 2017, dimulai dari kita dulunya pengurus MPIG ya, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabica Sumatera Kerinci. Jadi setelah MPIG keluar, IG kita keluar 2017 itu, kita berpikir kita mau ngapain lagi ya gitu. Jadi kita berpikir untuk melakukan kolektif marketing di 2017. Karena kalau kita sendiri-sendiri, kita nggak punya kekuatan untuk memasarkan kopi kita. Jadi kita bersama-sama petani-petani yang lain membentuk koperasi. Tujuannya adalah untuk kolektif marketing. Dengan kita punya jumlah barang yang banyak, kemudian kualitas barang yang cukup bagus, maka kita punya nilai tawar terhadap pembeli-pembeli. Jadi awalnya hanya seperti itu, kemudian banyak pihak yang membantu sampai di kondisi saat ini, Koperasi Kerinci Barokah Bersama. Mungkin kurang lebih seperti itu sejarahnya. Ya. Oke, baik Pak. Berarti perlu sinergitas antar petani kopi yang di sana ya Pak, agar menaikkan nilai tawar dari kopi Kerinci sendiri. Iya, betul sekali. Oke, baik. Mungkin langsung saja bagi teman-teman sebagai panelis boleh bertanya. Mungkin bisa raise hand dulu teman-teman. Oke, ada Heri udah raise hand. Silakan Heri, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Bapak, sini saya ingin bertanya, sebelumnya sebelum terbentuknya Koperasi Kerinci Barokah Bersama ini, apakah ada koperasi yang sebelumnya sudah berdiri dan
bergerak di bidang usaha yang sama, dan apakah koperasi tersebut menjadi salah satu motivasi pendorong untuk Bapak dan teman-teman untuk membangun koperasi ini? Itu pertanyaan dari saya. Baik. Gimana Mbak Maya, langsung dijawab atau? Baik, boleh Bapak langsung dijawab saja. Oke, baik. Jadi kalau sebelum kita itu memang belum ada koperasi yang sama yang bergerak bisnisnya sama dengan kita. Bisnisnya jual beli green bean gitu. Tapi koperasi yang lain sudah ada dan banyak, misalnya kayak koperasi simpan pinjam dan koperasi yang lain sudah ada. Nah, kenapa kami memilih koperasi? Jadi kalau kami melihat koperasi ini kan lembaga bisnisnya petani begitu ya. Jadi kalau ada, sebenarnya kan ada yang selevel atau setara dengan itu, ada CV, ada PT gitu, ada koperasi. Karena kita berkoperasi ini karena kita memang petani kopi. Jadi ingin menyatukan bagaimana kita bisa bersatu melalui wadah bisnis. Jadi kami berpikir waktu itu yang paling tepat adalah koperasi gitu ya. Jadi bukan CV atau PT, karena kita tahu PT itu ada saham yang miliknya pribadi dan sebagainya. Tapi kalau koperasi nanti bergerak dari kita semua dan kembali kepada kita semua. Jadi lebih ke koperasinya seperti itu. Nah, kita tahu bahwa di Indonesia ini kan memang ini koperasi udah lama sekali ya. Dari Bung Hatta dulu memperkenalkan koperasi sampai saat ini, dan kita banyak melihat koperasi yang tumbuh seperti jamur gitu ya. Subur sekali di awal, kemudian kena panas mati semua gitu. Nah, iya betul Bapak. Ya, seperti itu. Kena panas mati semua, hilang, hanya beberapa yang bertahan. Jadi sebenarnya menjalankan koperasi, menjalankan CV, menjalankan PT itu juga sama gitu. Jadi hanya bedanya adalah nanti profitnya di akhir tahun profitnya kembalinya ke anggota. Tapi kalau CV atau PT kembalinya adalah ke pemegang saham. Tentu saja harus dijalankan secara profesional juga, tidak ala-ala saja gitu. Yang penting kita punya koperasi, nanti dibantu, dapat bantuan banyak, hilang dan mati. Seperti itu banyak sekali koperasi di Indonesia. Tapi juga tidak sedikit koperasi di Indonesia yang berkembang besar seperti di Gayo gitu ya. Itu banyak sekali koperasi yang besar. Kalau di Jawa Barat ini ada Classic Bean, ini koperasi kopi juga, yang kami Kerinci Barokah bersama ini banyak belajar dengan mereka, bagaimana mereka menjalankan koperasinya sehingga mereka bisa sangat luar biasa besar. Nah, kami terus terang belajarnya dengan Classic Bean. Seperti itu mungkin. Ya. Oke, baik Bapak, berarti perlu karena dirasa koperasi ini sangat cocok untuk kopi Kerinci Barokah ya Pak? Untuk bisnisnya para petani. Oh baik Pak, berarti koperasi ini sangat cocok untuk bisnis petani di Kerinci Barokah ini. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi dari topik ini? Oke, sudah ada Arjuna Arya Sakti. Silakan Juna. Iya, jadi terkait dengan, saya sangat penasaran dengan ekspor di koperasi ini Pak. Waktu pertama kali melakukan ekspor itu apakah ada kendala dan apakah sudah ada kerjasama dengan koperasi lain seperti di dalam negeri atau di luar negeri? Dan sekarang kan kemarin bisa ada pandemi Pak, itu ada hambatannya nggak Pak untuk ekspornya? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Arjuna. Boleh Bapak langsung dijawab saja? Ya, baik. Oh ya, saya pikir tadi ini mungkin kembali ke awal lagi ya. Kan ini IPB, saya pikir ini tadi mahasiswa dari jurusan pertanian gitu atau perkebunan, misalnya manajemen bisnis ya. Iya Bapak, dari Fakultas Ekonomi. Iya. Oh. Saya pikir ini pertanian itu nggak masalah sih. IPB itu kan dikenal dengan pertaniannya ya, Institut Pertanian Bogor sebenarnya ya. Iya Bapak, betul. Iya.
kampusnya pertanian, tapi di dalamnya tidak belajar pertanian saja, tapi lebih luas, Bapak. Oh gitu. Pantesan IPB banyak juga yang jadi perbankan gitu. Saya pikir ini kok orang-orang IPB jadi perbankan di nasional itu. Karena saya pikirnya hanya pertanian saja gitu ya. Iya, Bapak. Oke, kendala pertama kali ekspor perdana kami 2020 ya. 2020 Juli 2020. Tapi sebenarnya dari awal kita berdiri di 2017, 2018 kita sudah mulai ekspor. Hanya kita belum punya izin ekspor waktu itu dan masih belajar bagaimana ekspor. Kita menjual lewat agregator di Medan atas nama mereka sampai di 2020. Nah di 2020 kita kemudian terus belajar, kemudian kita bisa ekspor mandiri di 2020 kemarin. Nah ini tentu saja kami sebagai petani, ini bukan kerjanya kami sendiri, tapi kami banyak dibantu oleh banyak pihak. Kami dibantu oleh ada Riculto namanya, itu NGO dari Belgia. NGO ini membantu kita Kerinci Barokah dari sisi capacity building, meningkatkan kapasitas SDM petani dan pengurus koperasi. Kemudian banyak juga dibantu oleh Bank Indonesia, dibantu oleh Dinas Perkebunan. Nah, kemudian menyangkut dengan pertanyaan bagaimana kami bisa ekspor, tentu saja ini dibantu oleh semua pihak, oleh Pemda, Pemprov se-Jambi gitu ya. Karena ekspor ini kan melibatkan banyak pihak ya, terutama adalah ada Badan Karantina Pertanian, kemudian ada Bea Cukai, ada Dinas Perdagangan, Perdagangan dan Perindustrian, kemudian ada pihak pelabuhan, Balindo gitu kan. Nah, kerjasama semua pihak ini yang membantu kami kemudian bisa ekspor secara mandiri dari pelabuhan Talangduku Jambi waktu itu awalnya ke Belgia. Nah, tentu saja kalau kita sendiri ini akan sangat berat ya, karena kita mengkonsolidasikan banyak pihak gitu ya. Kalau kita ke Bea Cukai kita punya akun, kemudian kita dapat PIB, NPI itu dari Bea Cukai. Kita mau fumigasi barang kita itu dari karantina. Kemudian dapatkan SEO, internal coffee number SEO, kemudian sertifikat origin dari Dinas Perdagangan Perindustrian. Kemudian dari Pelindo, kemudian dari pihak kapal, MKL dan sebagainya. Ini semua dibantu oleh dinas-dinas. Kemudian terkait pandemi, tentu saja ini menjadi satu tantangan tersendiri buat kita. Tapi alhamdulillah volume kita tidak menurun. Hanya memang harganya turun ya. Di awal 2020 harga kopi turun sampai di pertengahan tahun 2021. Nah saat ini mulai naik lagi. Nah naik sekarang, harga kopinya naik, tapi sekarang terkendala dengan kapal ya. Sekarang tidak banyak kapal masuk ke kita, ke Indonesia, sehingga ekspor kita harus menunggu lebih lama lagi. Kalau dulu waktu normal, kita mau ekspor mungkin butuh waktu menunggu kapal hanya seminggu, paling lama 2 minggu. Kalau sekarang bisa 1 bulan bahkan lebih. Nah tantangannya di situ. Kemudian freight atau ongkos kapalnya itu naiknya sampai 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat. Kalau dulu hanya 1.200, sekarang bisa sampai 7.000 US per kontainer. Jadi itu salah satu kendalanya, waktu dan ongkosnya naik gitu. Sebenarnya itu bukan menjadi tanggung jawabnya kami, karena kami jualannya FOB, free on board, bukan sampai di sana ya. Tapi ketika harga kapalnya naik, ini kan juga menjadi barang kita itu menjadi mahal, karena nanti ini menjadi komoditi dunia, sehingga persaingan harga kita kopi Indonesia akan semakin mahal. Mungkin kurang lebih seperti itu ya Mbak Maya ya. Baik Pak, seperti itu ya Juna. Berarti sebelum ekspor perlunya sinergitas antara koperasi Kerinci dengan stakeholder yang ada. Lalu untuk kendalanya mungkin di pandemi ini agak nunggu kapalnya juga lama, dan juga ongkos untuk kapalnya, sehingga bisa menaikkan harga kopi Kerinci ini di pengekspornya. Seperti itu. Iya. Oke, mungkin dari sini ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman. Oke, dari Revindi, silahkan Revin.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, Pak. Untuk saat ini kan banyak sekali orang yang menganggap koperasi ini merupakan suatu lembaga yang kuno dan tidak mengikuti zaman, terutama pada kalangan pemuda yang menganggap remeh keadaan koperasi. Nah, menurut Bapak sendiri ini bagaimana cara menyikapi anggapan koperasi yang masih kuno itu? Terus bagaimana anggapan masyarakat sekitar khususnya kaum pemuda terhadap koperasi Korinci Barokah ini? Sekian, terima kasih. Baik, langsung dijawab saja Bapak. Ya. Jadi karena ya kita nggak bisa ya nggak perlu menghiraukan juga ya pandangan masyarakat, teman-teman atau siapapun tentang koperasi ini masih kuno atau tidak. Tapi bagaimana kita pelakunya itu meyakinkan bahwa kita yang ada di dalam koperasi itu bisa hidup sejahtera dan layak. Ketika kita bisa memenuhi kebutuhan kita, kehidupan anggota koperasi dengan layak, tentu saja ini akan mengangkat citra kita sendiri. Jadi yang tentu saja harus kita lakukan adalah memperbaiki ekonomi para anggota koperasi. Terkait kami di Koperasi Kerinci Barokah, bagaimana kami bisa menjamin produk-produk teman-teman petani kita, cherry kopi, itu kami bayar dengan layak, bahkan lebih, kemudian mendapatkan pembayaran yang tepat waktu, kemudian kami selalu memberikan layanan yang lebih, misalnya harga yang lebih bagus, pembayaran yang tunai, kemudian di akhir tahun tentu saja ada laporan kepada mereka bagaimana kondisi bisnisnya. Ini menjadi penting bagi kita. Nah, kalau dianggap kuno ya mungkin iya gitu ya. Tapi kita juga harus banyak belajar bagaimana klasik bin bisa begitu besar. Kemudian kalau di Gayo juga banyak koperasi petani yang koperasi kopi yang besar. Kemudian kalau kita lihat ke luar negeri, perusahaan-perusahaan besar itu juga basicnya adalah koperasi gitu ya. Tapi yang lebih kita harus pelajari lagi bagaimana koperasi kemudian bisa ekspansi. Misalnya koperasi kan bisa membuat unit bisnis baru yang misalnya mendirikan PT, membuat CV, kan banyak seperti itu ya koperasi yang 51% atau lebih sahamnya milik koperasi, kemudian 49% dari luar. Ini bagaimana strategi kita untuk mengembangkan bisnis di koperasi. Jadi bagaimana kita pelaku koperasi inilah yang membuat kita bisa layak di dalamnya. Itu yang terpenting. Jadi bukan hanya sekedar koperasi simpan pinjam gitu ya kan. Yang paling banyak kan koperasi simpan pinjam gitu ya. Iya Bapak, betul. Bagaimana kalau kami di Koperasi Kerinci Barokah karena belajar melihat bagaimana KSU ini, koperasi simpan pinjam ini bertumbuh dan berkembang. Nah, oleh karena itu kami lebih sebagai koperasi pemasaran. Fokus kami adalah koperasi pemasaran. Nah, bagaimana kita berkembang, kemudian membuktikan kepada orang lain, tentu saja dengan bagaimana petani, mitra-mitra atau orang yang bergabung di dalam koperasi ini hidupnya lebih layak ketimbang yang tidak bergabung di koperasi. Itu yang terpenting menurut saya. Begitu. Baik Bapak, berarti ini membuktikan ya Pak bahwa koperasi ini sebenarnya kalau dijalankan dengan baik akan menjadikan anggotanya, para petani ini sejahtera dan bisa dengan ekonomi yang layak, seperti itu ya Bapak? Iya. Oke, baiklah. Buat teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, Linda sudah raise hand, silakan Linda. Baik Bapak, di sini saya ingin bertanya terkait pada saat ini kan masih banyak pemuda yang ragu untuk memulai sebuah organisasi koperasi ya Pak. Bagaimana sih menurut Bapak langkah yang harus ditempuh oleh para pemuda sebagai agent of change ini untuk membangun sebuah koperasi sebagai nantinya dapat membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia Pak? Terima kasih.
Oke, terima kasih Linda. Boleh Bapak langsung dijawab? Pertanyaan itu saya kembalikan ke dirimu. Wow. Iya, jadi saya kembalikan pertanyaan itu kepada diri. Linda orang mana? Dari Yang Kebumen, berbeda. Pak. Nah, Dari Kebumen, Jawa Tengah. Iya. Iya. Jawa Tengah. Gini, Linda kan mahasiswi ya, di yang dari Iya, Pak. manajemen ekonomi ya. Kemudian dari Kebumen. Kebumen itu kan kalau dikatakan kota nggak kota-kota banget lah ya, nggak seperti Jogja, Surabaya atau Jakarta gitu kan, atau Bandung. Kota kelas 2 gitu ya. Kalau itu tadi kota kelas 1, berarti kan Kebumen ini kota kelas 2 lah ya. Linda nanti kalau lulus mau nggak pulang ke kampung, pulang ke Kebumen gitu untuk membuat usaha gitu yang berkaitan dengan kuliahmu, atau kamu akan cari kerja di Jakarta, di Jogja, di Bandung atau Surabaya atau Bali? Itu pertanyaan yang mendasar ya. Nah, kan dirimu juga anak muda nih, mau nggak pulang ke Kebumen, bangun Kebumen untuk bikin usaha sendiri? Nah itu yang harus dilakukan. Nah kalau kita tahu kan sekarang ini, kalau saya sih melihatnya, kan pertanyaannya kembali ke dirimu atau ke diri kalian sendiri. Nanti kalau kita, oh ya, kebetulan saya dulu dari Jogja, saya lulusan Amikom komputer ya, jadi nggak ada kaitannya dengan kerjaan saya saat ini. Tapi di Amikom itu, saya hanya gambaran sedikit supaya nanti ada gambaran saja. Di Amikom itu lulusannya ada 2 yang diberi penghargaan. Yang pertama, lulusan 10 terbaiknya diberi penghargaan. Kemudian 10 tidak baiknya gitu ya, itu juga diberi penghargaan. Tapi oleh Pak Rektor, itu yang disalami paling hangat itu orang yang lulusannya tidak terbaik, yang terlambat lulus, yang IP-nya jelek. Beliau memberikan selamat, kamu nanti akan mempekerjakan mereka yang IP-nya tinggi. Lalu begitu, jadi itu menjadi motivasi untuk kita semua. Nah kebetulan karena saya memang nggak laku kerja dulu, jadi saya pulang kampung, kemudian bertani, kemudian bagaimana kemudian kita bersama-sama dengan teman-teman yang lain membangun koperasi ini. Bagaimana kita itu juga bisa memberikan manfaat untuk orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bagaimana kita bisa manfaat untuk orang. Nah gitu, jadi pertanyaan ini saya kembalikan ke dirimu. Jadi apakah kalian hanya ingin kerja di perusahaan besar, atau kalian ingin buat juga perusahaan sendiri yang kalian kemudian mempekerjakan orang banyak? Nah, jadi itu ya. Nah, mohon maaf ini. Jadi bagaimana kalian nanti orang-orang IPB ini bisa membuat usaha sendiri itu yang mempekerjakan orang? Tentu ini akan menjadi luar biasa ya kan. Nah, itu kalau kita nggak bergantung cari kerja. Pertama di Indonesia itu kan kalau di kampung-kampung gitu ya. Kalau saya kan di kampung nih, kalau di Kerinci kan di kampung. Itu kalau jadi PNS itu jadi kehormatan banget. Gitu. Betul Jadi, banget Bapak. Gitu kan. Satu. Kedua, kerja di perusahaan besar itu jadi kebanggaan keluarga banget. Gitu. Tapi kalau lulusan, apalagi lulusan IPB gitu ya. Lulusan IPB gitu bukan bikin usaha kecil, itu jadi bukan kalian yang diketawakan, tapi orang tua kalian diketawakan orang gitu ya kan. Betul juga Bapak. Mahal-mahal, lama-lama bikin usaha apa gitu. Nah tapi kita yang harus merubah stigma itu gitu. Bagaimana kita kemudian tidak ingin bergantung bekerja kepada orang, tapi kita lebih membuat usaha sendiri. Itu yang terpenting. Nah di belakang saya itu ada teman, maaf mana. Nah itu lulusan Unan peternakan Universitas Andalas, sama nasibnya kayak saya juga nggak laku kerja. Ya jadi kita akhirnya membuat usaha gitu ya. Jadi kalau saran saya kuliah jangan pinter-pinter banget gitu, supaya nggak laku kerja. Tapi kalau nggak laku kerja kalian bikin usaha. Seperti itu. Jadi bagaimana kita sendiri yang bukan hanya kita ngajakin orang, tapi dimulai dari kita, bagaimana kita bisa membangun Indonesia. Seperti itu. Ya, begitu ya. Baik Bapak.
Jadi Terus gimana Linda, pertanyaan Pak Triono tadi sudah bisa dijawab belum sekarang? Pengen lulus langsung kerja di perusahaan seperti itu atau pulang ke kampung nih buat menjadi agribisnis leader buat di desanya? Gimana Linda? Pengennya dua-duanya, Mai. Pengennya dua-duanya dulu. Aduh gimana tuh Pak? Bisa apa enggak ya? Pertama kerja di perusahaan dulu, baru setelah itu membangun usaha begitu, Pak. Oh, mantap. Oke, berarti Linda Ya. pengen cari pengalaman dulu kali ya? Ya benar. Mantap ya, harus seperti itu ya. Jadi kita nanti juga dalam membuat usaha tahu apa tahu apa yang harus kita lakukan karena kita udah punya pengalaman di perusahaan. Oke, mungkin seperti itu. Oh, baik Bapak, berarti untuk pertanyaan Linda tadi tuh jawabannya kita tergantung mindset kita mau diarahkan kemana nih ya? Iya. Oke, dari teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dari topik ini? Sepertinya Revin pengen bertanya, dilihat dari wajahnya. ini- Oke. Mohon maaf. Iya Kalian Bapak, semester berapa ya sekarang? kami semester 5 semua Bapak. Oh, semester 5. Sebentar lagi udah lulus ya. Amin Bapak. Ya, kalau saya pesan sih jangan cepat-cepat lulus gitu. Kalau mau diburu-buru di DO baru lulus. Kalau belum di DO jangan lulus duluan gitu. Wah, sangat memotivasi. Ya nanti ya mungkin kalian diomelin sama orang tua aja gitu kan, sama kampus kan. Tapi kalau kalian cepet-cepet lulus nanti kalian dipanggilnya pengangguran tuh, ya kan? Iya juga Bapak. Nah, sekarang kan dipanggilnya kerjaan apa? Mahasiswa. Selamat gitu kan, mahasiswa. Mahasiswa di mana? IPB. Wah, luar biasa gitu. Tapi kalau kalian lulus kerjaan apa? Udah nganggur nih. Ya, bercanda. Iya Bapak. Oke, ya. Oke, Revin tadi sudah raise hand. Silakan Revin. Iya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya izin bertanya Pak, untuk tadi kan para pemuda kan biasa yang memulai sebuah usaha itu kan takutnya di masalah permodalan gitu ya. Nah, dari Bapak sendiri pas mendirikan Koperasi Korinci itu gimana sih pemodalannya? Karena kan untuk mencari pemodalan untuk mendirikan sebuah koperasi itu saya kira agak susah gitu Pak. Nah, lalu bagaimana Bapak mencari modal tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Revin. Silakan Bapak dijawab mengenai permodalannya itu seperti apa? Ya. Itu pertanyaan klasik yang harusnya ditanyakan 20 tahun yang lalu gitu ya. Wow. Ya bukan ini ya. Sekarang modalnya sekarang kan sudah modern sekali, banyak sekali. Apa ya? Jadi yang terpenting adalah bisnis kita itu menyelesaikan masalahnya orang. Jadi kami Kerinci Barokah ini bekerja di kopi specialty, hanya khusus specialty, dan ini menjadi kebutuhan kedai kopi atau roastery yang ada di kota-kota besar. Kalau kalian pernah ke Bandung misalnya kayak Nuwahban dan sebagainya yang besar-besar seperti itu, mereka sangat care dengan kita. Dengan kalau di Jakarta banyak ya common ground misalnya. Jadi bisnis itu tidak masalah modal dulu, tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah orang. Ketika kita punya produk bagus, berkualitas, orang butuh, orang akan berikan DP kepada kita. Jadi itu yang harus dilakukan dulu, bukan modal dulu gitu, tapi bagaimana kita menyelesaikan masalahnya orang gitu ya. Artinya menyelesaikan kebutuhan orang. Orang butuh green bean specialty yang bagus, tentu orang akan membayar mahal dan orang akan mau memberikan pembayaran di muka. Nah, tentu kalau kami koperasi di awal kita memang ada sumbangan pokok gitu ya. Dan sampai saat ini alhamdulillah kami tidak menggunakan jasa perbankan manapun. Nah, itu ya. Jadi kita nggak ada Luar biasa ya Pak. Nah, tapi kami mendapatkan DP dari pembeli kita itu sampai 75%. Nah, itu sampai 75% itu diberikan DP. Nah, seminggu yang lalu kami melakukan shipment ke Belgia. Itu DP-nya sudah diberikan dari bulan Juni. Berarti ada 4 bulan uang mereka yang ada di tempat kita untuk kita belanja kopi, baru kita kirim kopinya seminggu yang lalu.
Dan itu ya kalau bagi kami petani angkanya cukup besar ya. Nah, mereka mau memberikan kita pinjaman 150.000 US kepada kita untuk kita belanja kopi, sehingga kita nggak perlu modal lagi. Itu satu. Yang kedua, ketika kita dilihat sebagai organisasi bisnis, baik koperasi, CP atau PT, bagus. Nah, sekarang transaksinya melewat bank ya, orang bank pasti melihat transaksi kita. Dan orang bank lah yang sibuk cari kita, bukan kita yang sibuk cari bank. Orang bank yang sibuk cari kita, Pak, kita ada program ini, pakailah Pak modal kita, gitu kan. Jasanya bunganya ringan loh Pak, gini. Mereka yang nawari kita, bukan kita yang mengajukan proposal untuk melakukan pinjaman. Nah, ketika mereka sudah melihat transaksi keuangan kita. Tapi di awal adalah bagaimana kita menyiapkan produk yang betul-betul tepat sasaran, tepat marketnya. Itu yang terpenting. Memulai usahanya seperti itu. Nah, kami memulainya dengan Green Bean Specialty. Ya, jadi produk yang bagus, kemudian tepat sasaran, tepat market. Nah, kemudian ketika cash flow kita udah bagus, banyak orang yang menawari pinjaman kepada kita. Jadi jangan modal dulu, tapi bagaimana model bisnis yang kita bangun dulu gitu. Apalagi sekarang nih ya, kalau kita punya model bisnis yang bagus, startup gitu kan, apakah mereka modalnya banyak? Tidak, ya kan? Mereka pakai modal dari luar semua gitu. Bahkan ketika mereka bagus, banyak orang jadi menawarkan modal kepada mereka kan gitu. Jadi bagaimana model bisnis yang dibangun ini menarik sehingga orang mau berinvestasi di dalam. Itu yang terpenting. Bukan berpikirnya, oh saya nggak punya modal, saya nggak akan bisa bikin usaha. Bukan itu. Tapi model bisnis yang kita bangun itu yang menjadi sangat penting. Nah, itu ya. Jadi tadi saya itu tadi makanya saya ini ngomongnya agak pedes gitu ya kan. Jadi kalau mau dipublis ya monggo, teman saya ngomongnya pedes gitu. Ya begitu. Oh, tidak apa-apa Bapak. Berarti untuk modal itu tidak perlu kita pikirkan lebih awal, karena yang penting ide kita untuk membuat model bisnis kita seperti apa ya Bapak? Ya, betul sekali. Oke, sangat memotivasi banget ya kita untuk terjun ke koperasi ataupun memulai usaha nih teman-teman. Ternyata sudah tidak terasa nih perbincangan kita mengenai koperasi dan mengenai Kerinci Barokah ini. Oke, buat Bapak mungkin bisa memberikan closing statement-nya, terutama bagi kita nih generasi muda untuk lebih semangat lagi untuk misalnya mengenal koperasi ataupun memulai usaha untuk kedepannya. Ya, baik, terima kasih. Jadi saya mungkin promosi sedikit ya tentang Koperasi Kerinci Barokah. Oh, silakan Bapak. Koperasi Kerinci Barokah bersama ini focusingnya adalah mengerjakan Green Bean Specialty dengan berbagai proses. Ya, kemudian kita menyasar pada niche market, pasar khusus yang kami garap. Kemudian selain kopi, kita juga melakukan jasa lingkungan, ya, yang kita sebut sebagai PES, Payment for Ecosystem Services. Nah, kami mengajak pada pembeli-pembeli kopi kami itu untuk ikut andil dalam menjaga lingkungan yang ada di Kerinci. Dengan ketika kalian membeli kopi kami, yuk kalian ikut menyumbang tanaman pohon yang ada di kebun petani Mitra Barokah. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar ngeluh ketika banjir, tapi bagaimana ketika keadaan membaik, gitu ya, kita ikut andil dalam menjaga lingkungan. Minimal dalam hidup kita itu kita pernah menanam pohon lah sekali, sehingga kita ikut andil menjaga bumi. Itu yang kita lakukan juga, bukan hanya sekedar bisnis kopi, tapi bagaimana kita juga ikut andil dalam menjaga lingkungan. Nah, ini nanti bulan Desember kita ada hari menanam di Indonesia gitu ya kan, programnya pemerintah juga kita ingin ikut andil juga menanam pohon. Nah, kebetulan kami sedang melakukan program mengumpulkan donasi untuk memberikan bantuan bibit alpukat kepada mitra-mitra kita. Alhamdulillah kita dapat donasi dari Australia dan dari Belgia, insyaallah bulan depan dari Amerika. Dan teman-teman yang lain yang ingin
ikut berdonasi kepada kita, monggo. Itu bukan hanya sekedar kopi, tapi kita bagaimana kita menjaga lingkungan. Itu mungkin dari saya, kemudian mulailah berpikir untuk membuat bisnis, bukan hanya bergantung untuk mencari pekerjaan saja. Itu dari saya, Triyono, Koperasi Kerinci Barokah. Ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Maya dan kawan-kawan ya. Terima kasih. Baik Bapak, berarti kita sebagai generasi muda harusnya mulai berpikir untuk membuka pekerjaan daripada mencari pekerjaan, seperti itu. Mungkin Bapak boleh mencantumkan juga apabila pengen nih teman-teman yang nonton YouTube ini bisa order kopi kerinci ataupun ikut berdonasi. Kita ada di mana Bapak? Ya, kita ada di Instagram di official Kerinci Barokah. Ada di sana kegiatan-kegiatan kita lakukan. Kemudian kalau kopi kita memang tidak kita jual bebas gitu ya. Yang kita kepada teman-teman roastery karena kita marketnya adalah kerinci. Jadi kalau teman-teman mau ikut donasi, monggo bisa melihat di Instagram official Kerinci Barokah dan bisa melihat apa yang kita lakukan di sana. Dan ada juga nomor WA kita di sana yang bisa dihubungi untuk bisa ikut andil donasi terhadap pohon di Kerinci. Mungkin itu, Mbak Maya. Terima kasih. Oke, baik Bapak. Oke, buat teman-teman jangan lupa follow ya IG official Kerinci Barokah. Nanti akan dicantumkan linknya di deskripsi. Oke, baiklah. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Triyono yang telah berkenan hadir dalam podcast Bincang Seru Koperasi kali ini. Terima kasih Bapak. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangannya. Sama-sama. Oke, baik kawan-kawan biru. Karena tadi sudah dibuka dengan pantun, akan aku tutup juga dengan pantun. Jangan lupa bilang cakep dalam hati ataupun ditulis di kolom komentar. Ke Cikampek beli terasi, buat oleh-oleh ibu mertua. Mari melek berkooperasi, maju bersama, sejahtera semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan juga share video ini. Dadah teman-teman.